Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Taniling TV, saya Tony, koordinator PUPT Kabupaten Boyolali. Di sini kita berada di BPP Mojosongo, Kabupaten Boyolali, di mana di komplek BPP Mojosongo ini berdiri sebuah klinik tanaman, punya kelompok tani gabungan kelompok tani se-Kecamatan Mojosongo yang diberi nama Koperasi Serba Usaha Puspahati Rukun Manunggal. Warga Taniling TV sekalian, hari ini kami akan berbagi info sharing tentang perbanyakan metabolit sekunder. Warga Taniling sekalian, metabolit sekunder adalah merupakan next step dari perbanyakan APH, yang mana metabolit sekunder itu adalah sisa dari metabolisme yang ada di agen pengendali hayati. Agen pengendali hayati yang diproduksi atau diperbanyak di tempat ini adalah Beauveria bassiana, Trichoderma, Gliocladium, dan Metarhizium. Tapi kali ini kita akan fokus untuk perbanyakan metabolit sekunder dari APH Beauveria bassiana. Mengapa demikian? Karena kita tahu APH Beauveria bassiana itu untuk pengendalian OPT atau patogen serangga dari jenis sebagai contoh warang batang coklat, penggerek batang, ataupun kalau di tanaman perkebunan itu adalah penggerek batang kelapa dan sebagainya. Jadi fungsi dari metabolit sekunder ini adalah perbaikan dari atau menutupi kelemahan-kelemahan APH. Metabolit sekunder ini merupakan atau mengandung enzim pertumbuhan ataupun toksin yang bisa mengendalikan OPT tanaman-tanaman pangan, palawija, hortikultura maupun perkebunan. Warga Taniling TV sekalian, dalam pembuatan metabolit sekunder atau yang biasa kita sebut MS, bisa menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah dan bisa didapatkan di sekitar warga Taniling TV sekalian. Bahan-bahan tersebut adalah antara lain air leri atau air cucian beras. Yang sangat bagus itu air cucian beras yang sampai yang kedua, jadi yang masih kental ataupun putih. Air cucian beras ini mengandung kandungan antara lain protein, karbohidrat, lemak, atau unsur hara dan zat pengatur tumbuh sehingga sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Berikutnya adalah air kelapa. Kita tahu air kelapa itu banyak sekali mengandung unsur hara. Ada unsur hara makro antara lain nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan unsur-unsur hara makro yang lainnya, sehingga sangat berguna bagi pertumbuhan dan bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Berikutnya gula pasir berguna bagi bahan pangan bagi cendawan APH tersebut. Jadi komposisi ini adalah merupakan komposisi yang biasa kita gunakan di sini. Berikutnya starter APH, agen pengendali hayati, kita bisa menggunakan starter dari Beauveria bassiana. APH selain Beauveria yang bisa digunakan, bisa menggunakan APH Trichoderma dari media padat. Contohnya seperti ini. Saat ini kita perbanyakan MS dengan menggunakan air leri sejumlah 20 liter, air kelapa 5 liter, dan gula pasir 5 sendok makan. Semuanya direbus jadi satu. Pertama, air leri sejumlah 20 liter kita masukkan. Yang kedua, air kelapa jumlah 5 liter. Yang ketiga, gula pasir 5 sendok makan. Kita tutup, kita rebus sampai
mendidih. Setelah mendidih, langsung masukkan di dalam jerigen yang sebelumnya sudah kita bersihkan dan kita sterilisasi dengan menggunakan alkohol. Setelah di dalam jerigen, kita langsung tutup dalam keadaan panas dan dinginkan. Warga Tani Link TV sekalian, ini adalah media MS yang sudah dingin. Jadi sebaiknya di dalam jerigen itu pengisiannya tidak penuh, agar di separuh saja, agar ada rongga untuk bisa gocok, jadi bisa bergerak. Karena tujuan kita adalah menstreskan spora dari APH. Jadi ini nanti kita praktek inokulasi MS. Yang kita butuhkan adalah APH Beveria yang dari padat. Cara inokulasi dengan keadaan semua aseptis atau steril. Proses selanjutnya adalah penggojokan dengan menggunakan shaker, di mana tiap hari 15 menit pagi dan 15 menit sore dibiarkan digocok selama 1 minggu. Warga Tani Link sekalian, proses penggojokan ini dari shaker ini sangat sederhana. Intinya hanya menggoyang wadah yang berisi dari media MS itu sendiri. Penggoyangan hanya cukup dalam sehari itu 30 menit, terbagi dari 15 menit pagi dan 15 menit sore. Itu digocok selama 1 minggu, jadi tiap hari hanya 30 menit. Itu kalau pakai shaker. Kalau di tingkat petani, saya yakin shaker itu jika kalau buat sendiri mungkin murah, kalau beli memang mahal. Kalau belum bisa buat atau beli, bisa secara manual. Misalkan teman-teman petani atau warga Tani Link TV sambil nonton TV di ruang tamu begitu, goyangkan jerigen selama 15 ya, hitung-hitung olahraga lah, fitness kira-kira begitu. Jadi itu bisa dilakukan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, 15 menit pagi, 15 menit sore bisa diaplikasi. Warga Tani Link TV sekalian, setelah penggojokan selama 1 minggu, maka MS atau metabolit sekunder bisa digunakan. Ciri-ciri sudah jadi secara sederhana adalah MS ini berbau seperti tape atau berbau fermentasi. Cara pengaplikasian bisa dengan 3 cara. 1, infus akar. 2, infus batang atau dengan cara batang dibur. Yang ketiga adalah dengan cara disemprotkan. Ini kalau disemprotkan untuk tanaman-tanaman hortikultura, cabai, tomat, bawang merah, dan sebagainya. Kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan dengan cara infus akar. Dosis atau konsentrasi yang biasa kita gunakan adalah 10 ml MS dicampur dengan pengenceran 1 liter air. Secara sederhana, takaran petani bisa memakai tutup botol air mineral. 1 tutup botol ini adalah 5 ml. 1, 2, dicampur dengan air bersih 1 liter. Kita masukkan plastik. Warga Tani Link TV, ini merupakan pohon pepaya
yang terkena OPT kita coba di pohon pepaya. Kita pakai infus akar, jadi kita gali di perakaran, kita cari perakaran yang kecil. Coba cari di sini. Ya, kita sudah ketemu. Jadi ini perakaran yang kecil, ada akar serabutnya yang ditengarai proses penyerapan makanan di akar ini. Jadi ini adalah campuran MS tadi 10 ml per liter air, ditaruh di plastik, bisa plastik es atau plastik apapun. Jadi langsung kita taruh akar di sini. Ya, ini akar, kita tangkupkan saja di sini. Kita tarik, kita karet. Untuk menghindari sinar matahari langsung, kita tutup dengan serasah daun-daunan kering agar tidak terkena sinar matahari langsung. Dan setiap 2 hari sekali, 2-3 hari sekali kita cek. Setelah ini terserap habis, bisa kita ulangi lagi, kita tambah lagi. Nah, warga Taniling TV, aplikasi MS ini pernah kita ngedem di Kecamatan Ngusuk, Mas Tulus ya, di pohon cengkeh yang terkena BPKC, bakteri pembuluh kayu cengkeh, di mana saat itu pohon cengkeh itu hampir mati, kering, ya hampir mati pokoknya lah. Bila dikatakan kalau itu tidak dikendalikan itu sekitar 80-90% itu mati. Kita aplikasi dengan menggunakan infus akar maupun juga infus batang. Di infus akar kita gali di dahan pohon cengkeh yang terkena BPKC yang masih mengeluarkan tunasnya. Jadi pasti ada satu dahan yang mengeluarkan tunas, kita tarik tegak lurus ke bawah, kita cari perakarannya di situ, kita infus. Beberapa kali pengulangan infus, sekitar 5 atau 6 kali habis kita ganti selama 5-6 kali. Alhamdulillah sudah menunjukkan hasil yang bagus, hasil yang optimal begitu ya. Dan alhamdulillah petani kita puas dan ingin mencoba lagi dalam perbanyakan MS ini. Jadi jangan ragu warga Taniling TV, semoga MS ini merupakan bagi kami itu merupakan salah satu solusi bagi pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan insya Allah bebas residu kimia. Oke warga Taniling TV, demikian sharing kita pada kesempatan hari ini, dan semoga bermanfaat bagi panjenengan semua. Jangan lupa jika ingin tahu tentang OPT, baik tanaman pangan, perkebunan, ataupun palawija dan hortikultura, dan ada beberapa tutorial tentang OPT, jangan lupa subscribe channel kami, yaitu channel POPT Boyolali. Nanti link bisa ada di deskripsi di bawah. Demikian, salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.